Dalam sebuah event, entah itu event mini, medium, atau big event sekalipun, tentu ada yang namanya event production. Ini biasanya dikepalai oleh manajer produksi atau production manager. Nah, apa sih itu event production? All crew standby. Hai, jumpa lagi dengan saya Bagusa Kurnia dari pakarkreatif.com. Pakarkreatif.com adalah teman untuk mewujudkan eventmu. Di sini ada event planning, event management, event organizer, show management, outbound operator, videography and photography, talent band, 3D design and graphic design, dan juga arsitek. Kemudian ada event deco dan juga equipment lain yang kamu butuhkan. Di sini saya akan berbagi dan juga belajar bareng tentang dunia event dan juga apapun yang ada di dalamnya. Tentunya berdasarkan pengalaman yang saya tahu dan juga yang saya alami. So, nggak usah lama-lama ya. Inilah dia. Apa sih itu event production? All crew standby. Setiap event tentunya membutuhkan penanganan khusus untuk mewujudkan atau merealisasikan ide-ide yang akan dijalankan atau akan direalisasikan. Entah itu ide yang sudah ada ataupun ide baru. Jadi ini pasti akan membutuhkan yang namanya event production atau event produksi atau produksi event. Semuanya oke. Intinya di situ kita membutuhkan event production. Ini biasanya berupa kaitannya dengan teknikal dan juga non teknikal. Setiap event tentunya membutuhkan penanganan khusus untuk mewujudkan ide-ide dan juga kreativitas ataupun konsep. Nah, untuk mewujudkan ide ataupun konsep gagasan ini tentunya akan membutuhkan equipment produksi dan juga hal-hal lain yang terkait dengan produksi. Ini bisa berupa misalkan kita berkolaborasi dengan orang lain ini di luar produksi ataupun hal-hal lainnya yang terkait dengan produksi. Event production yang saya tahu dan istilah ini sudah sangat tidak asing di dunia per-eventan adalah segala apapun yang berhubungan dengan produksi event. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan teknis, equipment, anggaran, dan juga kebutuhan lain yang memungkinkan terkait dengan event. Serta bagaimana caranya ide atau gagasan atau konsep ini bisa terrealisasi. Contohnya, misalkan teman-teman ingin membuat event yang teman-teman misalkan di belakang panggung itu apa toh? Kok backdropnya atau backgroundnya kok bisa gerak-gerak? Itu bagaimana cara membuat itu? Bagaimana cara merealisasikan video yang bergerak, animasi-animasi itu? Terus itu yang dipakai itu apa toh? Kok bisa jernih banget? Nah, itulah salah satu contoh yang biasanya dilakukan atau direalisasikan oleh teman-teman event production. Ngono kuwi contohnya, bro. Seorang manajer event production, mereka akan selalu berkaitan dengan apa itu yang namanya dengan kebutuhan atau equipment technical dan juga non technical. Apa saja itu? Nah, ini biasanya yang akan selalu digeluti atau selalu berkaitan dengan seorang manajer event production. Nah, itu ada hal-hal yang akan mereka pelajari atau akan mereka kulik-kulik atau mereka akan selalu update informasinya. Nah, jadi itu biasanya adalah satu, sound system. Jadi sound system di sebuah event tentunya seorang manajer event production dia akan tahu berapa kapasitas yang dibutuhkan untuk event ini. Misalkan event ini adalah outdoor di stadion dan juga di lapangan kampung, tentu akan berbeda kebutuhannya, kapasitas sound system yang dibutuhkan. Iya toh. Misalkan konco-konco atau misalkan teman-teman membuat eventnya di contoh yang balai desa gitu. Di balai desa akan membutuhkan sound system kapasitas sekian dibandingkan dengan event teman-teman berada di lapangan, tentu akan beda yang dibutuhkan. Ketika ini teman-teman menggunakan sound system dengan kapasitas yang dipakai di
balai desa dengan kapasitas kecil, misalkan kapasitas 1000 watt itu cukup. Kemudian teman-teman akan memakai itu di lapangan yang besar, lapangan sepak bola. Tentu yang akan mendengar ini adalah hanya bagian depan saja, tapi di daerah belakang lapangan, area belakang ini dia akan hanya itu biasanya yang akan terjadi teman-teman. Jadi seorang event manager harus memahami atau belajar yang namanya tentang dunia sound system. Nanti akan kita bahas di next. Terus yang kedua, lighting. Seorang event production manager tentunya dia akan tahu atau dia akan belajar tentang yang namanya adalah lighting di dunia event. Apa saja sih jenis-jenisnya? Terus itu membutuhkan listrik berapa ya? Terus yang lampu bisa gerak-gerak itu yang bisa itu apa sih? Nah, hal-hal terkait lighting ini biasanya akan berkutat atau akan dipelajari atau akan sering berkaitan dengan seorang event production manager. Nanti akan kita bahas ya, pokoknya di next itu akan kita bahas bagian-bagian ini. Terus yang ketiga adalah stage dan juga deco design. Ini kaitannya dengan saya tuh ingin misalnya ini loh, saya ingin membuat event itu temanya adalah pantai, tetapi ini tempatnya di kota. Cara merealisasikannya gimana ya? Misalkan saya pakai panggungnya ukurannya berapa ini? Yang sesuai dengan venue, cocoknya area berapa? Terus kemudian desainnya itu seperti apa ya, yang menciri khas tentang pantai. Terus kira-kira dekonya apa ya? Nah, ini biasanya mereka juga akan berkutat dengan stage dan juga deco design. Terus yang keempat adalah multimedia and documentation. Jadi ini termasuk ke dalamnya adalah kamera, LED, dokumentasi, highlight, multimedia dan juga proyektor atau hal-hal lain terkait dengan multimedia dan juga dokumentasi. Jadi seorang event production dia setidaknya tahu itu ya, setidaknya hanya mungkin 50% tahu yang namanya untuk event ini membutuhkan proyektor berapa ya, 2000 lumens apakah cukup, atau 5000 lumens atau berapa ya, ataukah ini menggunakan LED. Terus LED ini menggunakan yang berapa pixel, terus kemudian dokumentasinya bagaimana, apakah sinematik atau hanya highlight atau liputan atau apa. Nah, mereka tuh setidaknya harus mengetahui itu ya toh. Jadi nanti akan kita bahas di next episode. Terus selanjutnya yang kelima adalah electricity. Ini kaitannya dengan teman-teman setidaknya mengetahui untuk semua kebutuhan sound system, lighting dan juga lainnya ini membutuhkan listrik berapa ya jumlahnya, berapa kilowatt ya, atau berapa watt ya. Misalkan ini disupport dari venue tuh misalkan ngasih berapa watt, misalkan 2000 watt, kira-kira kurang enggak ya? Misalkan pakai genset berapa kVA ya? 40 kVA, 60 kVA, atau mungkin 10 kVA udah cukup. Wah, ini teman-teman juga harus tahu nih, kira-kira berapa untuk kebutuhan listriknya. Apakah cukup dengan listrik PLN atau listrik venue, ataukah memerlukan genset, dan kira-kira lebih safety yang mana, listrik PLN atau pakai genset sendiri. Wah, itu perlu juga menjadi pertimbangan teman-teman. Terus yang keenam adalah special effect. Jadi special effect ini termasuk teknologi yang ada di dalam dunia event atau dunia pertunjukan. Misalkan apakah menggunakan firework atau kembang api, terus misalkan pakai gun smoke, asap-asap gitu. Terus misalkan pakai konfeti yang biasanya kertas yang terbang-terbang itu yang atau yang cannon yang dia langsung banyak gitu, nanti kertasnya jatuh. Atau misalkan pakai teknologi lain, misalkan pakai laser atau pakai mapping video, atau mungkin pakai drone light show. Nah, special effect ini tentunya teman-teman event production manager setidaknya tahu kira-kira untuk mewujudkan itu caranya bagaimana ya, nyarinya di mana ya, teknologinya seperti apa yang digunakan, cara sinkronisasinya bagaimana. Nah, setidaknya itu tahu hal-hal terkait teknis itu teman-teman. Terus yang ketujuh adalah berkaitan dengan tenda, meja, dan kursi. Jadi teman-teman produksi itu biasanya akan berkaitan dengan ini. Ini tendanya pakai tenda ini aja cukup nih. Pakai tenda Rhodes, ukuran 20x10 cocok. Atapnya yang transparan. Terus kursinya pakai apa nih? Kursi lipat cukup, kursi Citos atau kursi Futura, atau mungkin pakai sofanya yang single seat atau double seat, atau seperti apa. Nah, terus misalkan pakai mejanya panjangnya berapa ukurannya? Apakah perlu di cover atau tidak? Tamunya siapa yang datang? Tamunya misalkan presiden.
presiden ini tingginya seberapa kalau duduk. Weh, maksudnya tingginya berapa kalau duduk. Presiden ini duduknya seberapa. Jadi hal teknis itu biasanya akan dicoba. Misalkan presiden itu duduknya, oh segini udah nyaman. Oh ini kurang tinggi kursinya, kurang pendek. Nah hal-hal terkait itu harus teman-teman produksi itu pelajari. Itu contoh kecilnya. Nanti kita akan bahas di episode lainnya ya. Terus yang ke-8, ini adalah sanitary. Ini kaitannya dengan toilet dan juga pengelolaan sampah. Jadi kalau di event, teman-teman misalkan eventnya ini adalah event outdoor, di situ tidak ada toiletnya ataupun di situ sudah ada toilet. Toilet ini menampung tidak dengan kapasitas penonton atau peserta. Terus misalkan kok di situ tidak ada toiletnya, kemudian kita pakai toilet portable. Toilet portable ini seperti apa yang dipakai? Apakah toilet mobil, terus ataukah pakai toilet yang fiber atau yang seperti apa? Atau yang pakai VIP atau VVIP? Berbagai jenis toilet itu tentunya akan berpengaruh kepada event production yang teman-teman lakukan. Terus selain itu tentunya adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah bagaimana? Strateginya atau teknis pengelolaannya seperti apa? Oh sampah terkumpul, kemudian setelah terkumpul di sebuah tempat sampah, ini perlu dibedakan tidak antara sampah organik dan non organik. Terus kemudian setelah itu pembuangannya kemana atau dikumpulkan di mana? Manajemen sampah ini juga perlu teman-teman pikirkan. Untuk menjadi seorang event production tentunya teman-teman harus mempelajari dan juga belajar serta mengerti dan juga memahami hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan pasti itu ada hal lain di luar yang saya sebutkan tadi. Karena sekali lagi setiap event itu akan berbeda-beda. Dan jangan lupa teman-teman bahwa event production itu bisa dipelajari. Jadi nanti teman-teman jika sudah belajar dan juga berpengalaman, semakin berpengalaman, tentunya teman-teman akan tahu apa sih itu event production. Karena di dunia event ini tentunya adalah pengalaman yang penting, karena ini berkaitan dengan skill dan juga teknis teman-teman. Nah itulah tadi apa itu event production. Kalau ada yang perlu ditambahin atau ada yang direvisi oleh para susu dan juga expert di dunia event, silahkan komen di komentar. Atau kalau ada yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang ini, boleh komen-komen juga di bawah. Karena di sini kita belajar bareng yo. Wah. Oke, cukup sekian dulu dari saya Bagus Kurnia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa klik pakarkreatif.com.